Dirinya optimistis Indonesia akan terus maju dan dapat meraih Indonesia Emas pada 2045. Indonesia Emas 2045. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Presiden Joko Widodo merancang arah bangsa menuju 100 tahun usia Indonesia. Cita-cita tersebut seolah angin segar di tengah himpitan kesengsaraan rakyat dan negara yang terus mengalami stagnasi dan kejemudan. Kalau tidak segera berbenah, impian Indonesia Emas akan menjadi imajinasi palsu dan retorika politik belaka. Bahkan bisa jadi pada umur ke-100 tahun usianya, bangsa ini terperosok ke dalam lubang petaka menuju Indonesia Cemas 2045. Di tengah himpitan sosial dan ekonomi, konflik politik dan segregasi sosial, hukum yang kacau balau, politik yang serba ekstrim, dan budaya pengetahuan yang merosot, gagasan Indonesia Emas hanya akan menjadi nada musik penghibur di tengah derita dan kegetiran rakyat. Ia indah, tetapi sekaligus membuat kita lupa pada kondisi yang sebenarnya. Adakah kita sadar bahwa kondisi ekonomi kita semakin memburuk, kemiskinan mengamak, ketimpangan semakin curam? Kita hidup di mana kekayaan ekstrim di negara ini berjalan seiring dengan kemiskinan ekstrim. Segelintir orang paling kaya di negara ini menguasai sebagian besar hajat hidup orang banyak. Tahukah kita bahwa organisasi internasional seperti PISA menunjukkan kemampuan baca pelajar Indonesia terus menurun dan bahkan berada pada posisi terendah di ASEAN. Kemampuan membaca para pelajar Indonesia berada di bawah negara-negara lain seperti Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Data tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia masih rendah sebagai akibat dari kualitas pendidikan yang belum menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan. Adakah kita sadar bahwa rule of law index kita semakin menyusut dan bahkan anjlok? Ia adalah akibat dari sistem peradilan kita yang korup. Para pakar menyebut, kerusakan hukum di Indonesia itu ialah akibat dari bobroknya sistem peradilan pidana, perdata, dan lingkar masalah hak asasi manusia yang belum usai dan tuntas. Dengan segala kondisi getir hari ini, kita lantas bertanya, adakah harapan baik bagi bangsa ini untuk menuju Indonesia Emas 2045? Kalau tidak, kita bersiap pada situasi yang lain. Indonesia diambang pintu kecemasan pada 100 tahun usia keberadaannya. Indonesia sesungguhnya memiliki segala potensi untuk maju dan unggul. Sepanjang segala kekuatan dan potensi tersebut bisa dirajut dengan baik. Secara demografis misalnya, saat ini Indonesia tengah bertemu dengan puncak transisi demografi di mana penduduk usia produktif mendominasi struktur umur penduduk kita. Kita sering menyebut kondisi ini dengan bonus demografi. Bonus demografi tersebut harus dimanfaatkan untuk melahirkan sebanyak mungkin kreativitas dan inovasi bagi pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Indonesia juga memiliki kekuatan, kekayaan sumber daya alam yang begitu besar. Kita memiliki potensi emas, tembaga, timah, boksit, biji besi, yang itu tersebar di beberapa wilayah strategis di Indonesia seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Potensi alam tersebut niscaya harus dimaksimalkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi negara, sebangun dengan usaha untuk membangun pemerataan ekonomi bagi rakyat kecil di arus bawah. Secara geografis,
Indonesia dikenal sebagai negara dengan letak geografis yang strategis. Negara ini terletak di antara dua benua, benua Asia dan Eropa. Juga terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi itu memungkinkan bagi Indonesia untuk menjadi jalur pelayaran dan jalur perdagangan internasional. Indonesia juga memiliki potensi dan kekuatan sumber daya budaya. Negara ini memiliki keragaman ras, suku, etnis, dan budaya. Potensi budaya dan kearifan lokal itu menjadi kekuatan utama untuk menciptakan inovasi di beragam sektor, termasuk pada sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan industri budaya. Kita tidak bisa merebut fakta objektif di masa depan, tetapi yang pasti, kita bisa melakukan hal-hal positif hari ini. Sebagai bagian dari anak bangsa Indonesia, kita tidak bisa berpangku tangan sembari menunggu Indonesia emas datang dengan sendirinya. Kita harus optimis, tetapi sembari melakukan tindakan-tindakan realistis agar Indonesia emas tak singgah sebagai imajinasi dan retorika palsu politik belaka. Banyak hal yang bisa kita laksanakan. Banyak hal yang bisa dilaksanakan anak muda bangsa memasuki umur 100 tahun Indonesia. Menjadi buruh dengan meningkatkan kualitas pendidikan, menjadi ekonom yang terus menyuarakan keadilan ekonomi, menjadi ilmuwan dan inovator, menjadi dokter, dan segala profesi yang menunjang pencapaian impian menuju Indonesia emas. Jika upaya-upaya itu tidak terlaksana, bisa dipastikan, kelak di kemudian hari, pada usia ke-100 tahun, kehidupan kebangsaan kita justru dipenuhi rasa cemas, bangsa yang kebingungan arah, bahkan menjadi negara yang utuh, tersisa tulang belulang belaka. Saya Akmal, Ketua Bidang Riset Teknologi DPP IMM. Sampai jumpa.